Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa. Saya dari kelas A2 pagi. NIM saya 19104168884. Mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikologi yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antara sesama, pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Selanjutnya, ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan. Ilmu politik sumbangsinya adalah yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Jawaban soal nomor 2, salah satu tujuan utama dilakunya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Jawaban soal ketiga adalah berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang terdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Kedua, prinsip pembagian kerja untuk menghindari kemungkinan adanya pekerja yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Ketiga, prinsip pendelegasian wewenang dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberikan kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminta pertanggungjawabannya. Keempat, prinsip tingkat pengawasan untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Selanjutnya, kelima, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisien dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pimpinan
dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Ketujuh, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah suatu usaha mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Jawaban soal keempat, perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Ada beragam tujuan perilaku organisasi mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Di bidang ini, penelitian telah menemukan bahwa penerapan perilaku organisasi pada manajemen personalia dapat menghasilkan karyawan terbaik sekaligus meningkatkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Tujuan perilaku organisasi seperti yang telah disinggung di atas, perilaku organisasi memiliki beragam tujuan yang bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Yang pertama, menemukan kandidat yang tepat. 2. Kepuasan kerja. 3. Kebudayaan organisasi. 4. Memahami karyawan lebih baik. 5. Mengetahui potensi kerja. 6. Mengembangkan tim yang baik. 7. Meningkatkan produktivitas. 8. Memiliki pemimpin yang tepat. 9. Memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan. 10. Review budaya kerja. 11. Tentukan tujuan. 12. Memotivasi. 13. Menerapkan aturan yang jelas. 14. Penutup. Jawaban soal kelima, jika Anda adalah manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, bagaimana Anda menerapkan teori-teori perilaku organisasi yang pernah Anda pelajari di perusahaan Anda? Jawabannya, di sini saya menerapkan teori organisasi klasik. Dalam teori ini memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Sejalan dengan tujuan yang demikian, manusia juga diasumsikan bertingkah laku atau bertindak secara rasional pula. Jika manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional, maka akan mudah bagi pihak manajemen untuk mencapai kepentingan terutama peningkatan produktivitas melalui peningkatan upah dan insentif bagi pihak kerja. Saya akan menjawab soal yang ke-6. Judul jurnal, pengaruh perilaku organisasi terhadap prestasi karyawan. Pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan. Pembahasan dari jurnal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku organisasi dalam kurung perilaku individu, perilaku kelompok, sistem organisasi terhadap presentasi karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan. Penelitian ini dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling probabilitas atau probability.
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini adalah perilaku individu sembilan berpengaruh positif dan signifikasi terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung lebih dari T, tabel dan nilai signifikasi kurang taraf signifikasi, perilaku kelompok berpengaruh positif dan signifikasi terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung lebih T, tabel dan nilai signifikasi kurang taraf signifikasi. Sistem organisasi berpengaruh negatif dan signifikasi terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung kurang dari T. Tabel dan nilai signifikasi kurang taraf signifikasi. Perilaku organisasi berpengaruh positif dan signifikasi terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung lebih dari F, tabel dan nilai signifikasi kurang taraf signifikasi. Jawaban soal yang ketujuh. Ada dua faktor pembentukan perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lain yang membentuk perilaku individu. Jawaban soal ke-8 adalah nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Sastra Vetradeja 1993 menyatakan bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Frenkel 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan pembuatan seseorang. Jawaban nomor ke-9. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Keragaman dalam organisasi, dalam kurung diversity in organization, merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Jawaban soal yang ke-10. Keragaman dalam organisasi, dalam kurung diversity in organization, merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Jawaban soal yang ke-11. Tugas-tugas sudah Anda kerjakan pada akhir perkuliahan perilaku organisasi, yaitu yang pertama, meringkas bab 1 pengantar perilaku organisasi, yang kedua, meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai, yang ketiga, meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi, yang keempat, meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja, yang kelima, meringkas bab 5 tentang motivasi kerja, yang keenam, meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi, ketujuh, membuat PowerPoint tentang mengenal perilaku organisasi,
8. Membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen. Ke-9. Meringkas tentang tantangan dan peluang di era digital. Disruption. Mungkin sekian jawaban UAS dari saya. Sekian dan terima kasih.